untuk Rana dalil. Suara saya kedengaran ya? Boleh. Kalau bisa dikondisikan lagi bang, soalnya kurang kuat suaranya. Nggak kayak tadi, yang pertama tadi bagus. Udah bisa. Nah, oke. Agak mendingan. Silakan lanjut. Oke. Ya, jadi saya pikir untuk ranah dalil ini ya mungkin seperlunya ya. Sebab kalau pakai ayat-ayat ini kan ya bertabrakan ayat lagi. Ya seperti itu. Jadi saya pikir kita bermain pada ranah logika. Ya, saya masih ketat pada soal kemahakuasaan Tuhan ya. Soal kemahakuasaan Tuhan. Saya pikir dalam bernalar mengenai Tuhan itu kita bisa menggunakan analogi ya. Ya maksud saya memang Brosuma sudah membuat batasan gitu karena tidak bisa ya. Tapi kalau bagi saya ya terlepas kembali lagi dari aspek moral. Dia mau mengalami perubahan, mau menjadi apa atau apa ya. Saya belum masuk kepada Yesus Kristus itu. Ya seperti itu. Pertanyaan saya adalah apa yang dipahami tentang kemahakuasaan itu di antara ada dan menjadi. Kira-kira kita bisa menggunakan nalar yang disebut being dan becoming itu. Apakah kita pilih di antara keduanya itu, pilih salah satu, ataukah kedua-duanya bisa digunakan untuk bernalar mengenai kemahakuasaan Tuhan? Silakan Bro Suma. Iya, jadi gini Bang, bergejibun data di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian disuguhkan kepada teman-teman Kristen, lalu kemudian teman Kristen diamanatkan menyampaikan berita ini kepada seluruh makhluk dan akhirnya sampai kepada kami umat Islam, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaannya Tuhan itu meliputi segala aspek, tapi aspek ini tidak pernah berubah menjadi untuk tidak maha kuasa. Contoh, kita langsung aja menyatakan Tuhan menjadi Yesus ini apa faktornya? Untuk menebus dosa manusia. Apakah Tuhan tanpa menjadi tidak maha kuasa tidak mampu kemudian mengampuni dosa manusia? Apalagi Yesus menjadi Tuhan menjadi manusia karena Tuhan kasih kepada dunia ini. Apakah Tuhan tidak bisa mengasihi manusia, alam semesta ini, tanpa dia harus berubah menjadi makhluk? Kalau tidak bisa dia mengasihi, tidak bisa dia mengampuni dosa, tidak bisa memberi hidup yang kekal, tidak bisa menghapus dosa-dosa dan seterusnya, berarti itu bukan level Tuhan. Ini belum masuk ke ranah dalil. Tuhan itu maha kuasa. Apapun ceritanya, kemahakuasaan Tuhan itu meliputi segala aspek. Tuhan mau membuat manusia seperti apapun, cukup dengan dia memerintahkan, cukup dengan dia berkehendak. Maka segala sesuatu yang ingin Tuhan terjadi, itulah yang terjadi. Tapi tidak akan mungkin kemudian kemahakuasaannya ini justru menjebak dirinya untuk tidak maha kuasa. Seperti yang kita saksikan, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak maha kuasa dia. Apalagi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tidak maha kuasa. Bahkan pelimpahan firman yang Yesus terima kepada Bani Israel itu kepada Bani Israel. Apa hilang suaranya? Iya, monitor Gurunda.
Monitor Gurunda. Tidak ada kelemahan dalamnya sehingga dia mustahil kemudian menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah tempatnya kelemahan. Silakan. Baik. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang makhluk tadi sudah Bro Suma sudah bawa ke Yesus ya. Artinya bahwa logika kita ini kan menyangkut ruang dan waktu ya. Jadi masih sekitar tentang kemahakuasaan Tuhan itu. Apakah Tuhan oleh karena kemahakuasaannya dapat memasuki ruang dan waktu? Kita tahu bahwa Tuhan itu kekal. Karena dia kekal, dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia dapat memasuki ruang dan waktu. Misalnya kita bayangkan saja ya, ini mungkin agak konyol. Tetapi mungkinkah Tuhan oleh karena kemahakuasaannya itu dapat memasuki lubang jarum? Apakah dia bisa masuk itu ataukah tidak? Ya, kita masih berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan berarti pula dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, dia melampaui ruang dan waktu. Bagaimana itu, Bro Suma? Mengenai logika itu, silakan, Bro. Ya. Jadi gini, Bang. Kalau Tuhan masuk ke dalam lubang jarum, itu bukan Tuhan, itu benang. Itu bukan Tuhan, itu benang. Benang yang masuk ke dalam lubang jarum. Tuhan itu tidak mensifati yang seperti itu. Jadi ketika Tuhan kemudian maha kuasa, dia tidak bisa terikat oleh waktu, dia tidak bisa terikat oleh dimensi ruang. Disebabkan karena dia adalah pencipta segala sesuatu itu. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi ketika kita berbicara ruang lingkup ketuhanan yang namanya maha kuasa, maha hidup, kita ini membutuhkan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Tapi bagi Tuhan tidak. Segala sesuatu yang belum terjadi itu tidak bisa dirasakan oleh makhluk. Tetapi segala sesuatu yang belum dirasakan oleh makhluk itu sudah menjadi cakupan pengetahuan Tuhan. Kita hidup ribuan tahun. Dunia ini kiamat miliaran tahun ke depannya. Apakah Tuhan butuh waktu untuk menunggu? Tidak. Segala aspek itu sudah Tuhan tahu. Segala sesuatunya. Oleh karena itulah kemudian mustahil Tuhan kemudian menjadi makhluk. Sederhana logikanya. Baru-baru ini kita melihat hilang. Apakah Tuhan yang makhluk bisa mengetahui itu? Tidak. Di kedalaman laut sampai kiloan kilometer, apakah Tuhan yang adalah makhluk yang dituhankan oleh manusia itu bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laut? Tidak. Jangankan mengetahui unsur yang kedalamannya 1 kilometer sampai 11 kilometer, untuk mengetahui musim saja tidak. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menjadi makhluk, di mana ketika dia menjadi makhluk, siapa yang mengurus alam semesta ini? Alam semesta bukan hanya di Yerusalem, bukan cuma di tanah Galilea, mutar-mutar di sana. Alam semesta ini mencakup bukan hanya di bumi, di Pluto, Mars. Alam semesta ini bukan cuma daratan, lautan, udara, dan seterusnya. Jadi kalau ada Tuhan dianggap makhluk dianggap Tuhan, itu pertanyaan besar. Kemana logika Tuhan yang maha kuasa itu? Ketika ternyata dia tidak maha kuasa. Bahkan dia sudah mengatakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia masih menerima kuasa dari hakikat yang lebih maha kuasa. Artinya langit, di atas langit masih ada langit. Di atas langit ujungnya itu yang disebut Tuhan yang maha kuasa. Itu baru logika sehatnya main. Nah sekarang kalau saudara mengatakan Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Dan benar saja, ketika ada hakikat atau esensi atau pribadi atau entitas yang nusul ke atas muka bumi, apa yang dikatakan? Aku utusan, aku utusan, aku utusan. Dimensi ini bagi akal kita itu sudah final.
yang mengaku utusan tetapi dituhankan oleh orang-orang ini, itu adalah makhluk ciptaan. Itu. Sekian. Silakan. Ada yang noise. Baik. Bentar. Halo. Monitor Bang Ogandino. Bang Ogandino, di mute dulu Bang. Halo. Halo. Monitor. Ya lanjut Bang Felix, silakan. Bisa ya? Kedengaran? Ya lanjut ya. Oke, baik. Ya, jadi tadi saya gunakan lubang jarum itu. Memang keseharian yang bisa masuk itu kan benar, bukan Tuhan. Tapi ini kan kita berbicara dalam konteks kemahakuasaan Tuhan. Ya, itu hanya analogi. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka logika kita harus dan untuk mengatakan bahwa Dia dapat hadir di mana-mana. Kan seperti itu. Jadi kalau tadi sudah berbicara tentang omniscience atau omniscience, nah, kita berbicara tentang omnipresentnya, yaitu kemahahadirannya. Apakah Tuhan tidak dapat hadir di mana-mana sekaligus? Seperti itu. Silakan, Bro. Baik, saudaraku. Jadi gini, sekali lagi saya katakan saudara, yang hadir itu makhluk. Yang maha hadir itulah Tuhan. Yang dikatakan hadir, ada sisi di mana Dia tidak ada. Contoh, ketika Dia ada di Yerusalem, Dia nggak ada di Mekah. Ketika Dia ada di Mekah, Dia nggak ada di Indonesia. Itu disebut hadir. Yang dikatakan maha hadir, itu maha mengetahui. Maha mengetahui sama dengan maha melihat. Maha melihat sama dengan maha mendengarkan. Jadi pengetahuannya meliputi segala aspek. Jadi Dia tidak perlu ke Mekah, Dia tidak perlu ke Yerusalem, Dia tidak perlu ke Malaysia. Kenapa? Apa Dia mau ambil di sana? Sementara pengetahuan tentang Malaysia dan semuanya sudah ada dalam cakupan dirinya, karena Dia maha hadir. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang hadir itu sifatnya makhluk. Pada saat kemudian orang lagi berkumpul, tiba-tiba Dia muncul, Shalom alaikum, hadir Dia, makhluk. Tapi yang dikatakan Tuhan, tak ada yang bisa lolos tersembunyi dari pengetahuan Dia. Dia tidak perlu hadir. Kenapa? Dia maha hadir. Makanya dikatakan, mohon maaf saya masuk ke dalil Quran, laisa kamitslihi syai', Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kalau yang hadir itu serupa, karena Dia serupa dengan makhluk, maka Dia makhluk. Itu yang perlu, logika sederhana kayak gini harus perlu dikembangkan. Jadi Tuhan itu tidak hadir, Tuhan itu maha hadir. Yang hadir itu makhluk, Bung. Oleh karena itulah kemudian Tuhan itu cakupannya, wajib hukumnya berada pada zona aman. Dia maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala aspek, pengetahuannya meliputi segala unsur. Sementara orang yang tidak tahu kapan musim buah ara, itu bukan Tuhan itu. Oh, dia Tuhan menjadi manusia, berarti dia Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu logika sederhananya. Jadi ketika berbicara mengenai esensi, hakikat pencipta, Khalik, Dia tidak hadir, tapi Dia maha hadir. Yang disebut hadir itu biologis. Dia harus berjasad, Dia harus terikat dengan hukum fana. Sementara Tuhan pencipta dan bumi, tidak perlu Dia menjadi makhluk untuk datang ke Jakarta agar mengetahui apa yang terjadi di Jakarta. Tuhan tidak mensifati itu. Dia maha hadir, artinya Dia maha mengetahui. Demikian, sebentar, silakan. Bang Juan Ya, bisa di mute dulu Bang. Monitor Bang Juan. Oke. Ya, sorry ya. Ya. Ya, jadi saya pikir ya pemahaman kita terkait dengan kemahakuasaan Tuhan ini kan jelas sudah berbeda ya. Kalau saya punya perspektif, yang namanya kemahakuasaan itu jelas tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Dia dapat memasuki ruang dan waktu. Dan ini dikembalikan kepada kehendaknya. Dan itu berarti kita berbicara tentang
maha kehendaknya. Dia mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, ini maha kehendaknya. Oleh sebab itu dalam konteks ini tidak ada satupun makhluk alam semesta ini yang boleh menyatakan bahwa dia tidak dapat atau tidak boleh. Kan seperti itu. Karena itu harus dikembalikan kepada kemahakuasaannya dan kehendaknya. Sebab kalau kita membatasi dia bahwa tidak bisa, tidak boleh, maka itu berarti kan jelas kita membuat dia sebagai yang tidak maha kuasa, tidak omnipresent, tetapi juga tidak omniscience. Dan seperti itu. Jadi di sini juga saya pikir bahwa cara pandang kita tentang makhluk ini sendiri, mungkin ya kalau bagi saya, pandangan yang sifatnya moralis pada akhirnya akan menempatkan makhluk itu sebagai sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Kan seperti itu. Akan tetapi kita tahu bersama bahwa segala makhluk ini adalah ciptaan Tuhan. Karena dikehendaki oleh Tuhan untuk keterciptaannya, maka secara moral tidak mungkin bagi Tuhan untuk tidak boleh atau tidak dapat, tidak bisa untuk menyerupai makhluknya. Sekali lagi, kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Ini bukan kita berbicara pada tataran fisik, tetapi kita sudah berbicara mengenai metafisika, mengenai ada itu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, ada being dan ada becoming. Pilihan rasional kita adalah satu di antara kedua itu, ataukah kita mau melihatnya sebagai satu keadaan yang kita sebut interdependensi. Pertanyaan mendasarnya, apakah makhluk itu penting bagi Tuhan atau tidak? Apakah ketika makhluk tidak ada, maka Tuhan tetap ada, ataukah bagaimana? Ya kan seperti itu. Sebab apa? Kalau kita bawa ya, aku berpikir maka aku ada. Ketika seorang belum ada, maka tidak mungkin dia berbicara tentang Tuhan. Atau ketika seseorang sedang tidak berpikir, tidak mungkin berbicara tentang Tuhan. Jadi kembali lagi soal being dan becoming itu. Pilihannya di mana? Silakan Bro Suma. Halo? Halo? Aduh. Ya, halo, suara saya kedengaran nggak, Bang? Iya, baru kedengaran. Cek. Saya juga suara kedengaran. Iya, maaf. Iya, suara saya juga Sudah kedengaran, Bang, kedengaran. Oke. Siap, Silakan. kedengaran. Iya. Oke, mantap. Ya, saya menangkap penjelasan Abang saya ini. Maha kuasa itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu betul itu. Jadi maha kuasa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Barang siapa yang keciduk dibatasi ruang dan waktu, itu bukan maha kuasa dan tentu itu bukan Tuhan. Mari kita lihat. Tentang waktu, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Gugur dia. Tentang ruang, Yesus tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Gugur dia di sana. Makanya Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru karena dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, maka dia nggak bisa menjadi makhluk. Itulah Tuhan. Kalau dia menjadi makhluk, maka dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu nggak bisa dibatasi ruang waktu. Nah, ini dia batilnya konsep yang mengatakan bahwasanya
yang seperti itu yang Anda uraikan. Makanya saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah kemudian dia tidak mampu ketika ada makhluk supranatural misalnya menurut kita, itu tidak akan mungkin bisa dianalogikan kemudian dengan akal sehat bahwa ini adalah jelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Sebab setelah dia menjadi manusia, ternyata kaidah-kaidah tentang kemahakuasaan itu tidak ada pada dirinya. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya adalah satu hal yang Anda bantah sendiri, argumen Anda sendiri, dan mengatakan Tuhan itu maha kuasa sehingga dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, saya rasa kita harus konsisten dalam pernyataan itu. Sekali dia tidak bisa dibatasi, jangan dibatasi. Sekali dia tidak bisa diukur oleh waktu, jangan diukur oleh waktu. Kapan ada pribadi berhenti untuk Gurunda suaranya menjadi hilang, Gurunda. Diulang sedikit nanti. Sinyalnya merah satu ya, Gurunda. Bang Mon, saya tambah dikit boleh sebelum saya mau turun nih. Kita nunggu kelar Bang Gurunda kelar ngomong dulu ya. Bang nanti Ya, Bang ya. John. Bang. Wah, suaranya hilang itu. Bentar lagi ganti wifi dulu mungkin. Iya. Nah, sebentar. gimana suara saya? Tadi lama hilang ya? Sekarang bagus, tadi hilang tadi. Gurunda diulang lagi Sekarang narasinya. bagus. Ya, lanjut. Ya. Iya, jadi saya katakan sekali lagi, Bung, kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu sama halnya Anda menjebak diri sendiri. Kenapa? Makhluk yang Anda tuhankan itu tidak mengetahui kapan hari kiamat. Satu, berarti dia terbatas. Bahkan ketika jubahnya hilang, dia nggak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Dua, artinya bahwasanya yang Anda sembah saat ini itu adalah pribadi yang dibatasi ruang, dibatasi waktu. Inilah yang saya katakan bahwa konsep ini adalah konsep batil ketika dikatakan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi ternyata yang Anda tuhankan terbatas ruang dan waktu. Inilah kenapa kita selalu berdialog untuk meluruskan kemudian konsep ini. Sekali Tuhan itu maha kuasa, maka tidak pernah sedetik pun dia akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terbatasi ruang dan waktu itu makhluk, itu bukan Tuhan. Demikian. Baik. Saya lanjut dulu sedikit ya, Pak Juan. Habis itu baru Pak Juan. Ya, jadi justru kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, itu berarti kita mengatakan bahwa dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka ruang dan waktu itu tidak dapat menghalangi dia. Sekarang kita berbicara tentang konsep ruang dan waktu dalam kaitan dengan kemahakuasaan Tuhan. Ruang adalah kita berbicara tentang ruang. Berarti kita masuk pada dimensi, ya. Atau dalam bidang fisika dikatakan panjang, tinggi, lebar. Tetapi ruang adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Lalu kita berbicara tentang waktu, itu berarti kecepatan. Dalam kaitan dengan kecepatan, gerak sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi kita di sini lah, persepsi kita tentang ruang dan waktu itu bagaimana dulu kan? Dari tadi saya belum mau masuk kepada dogma. Bro Suma sudah singgung tentang ajaran, ya seperti itu tidak. Kalau bagi saya, kita masih harus ketat dalam hal kemahakuasaan Tuhan. Karena ini kan kita berlogika, ya seperti itu. Jadi Tuhan, dia dapat bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kan seperti itu. Dan kalau kita menggunakan penalaran tentang waktu, berarti dia tidak membutuhkan waktu, ataupun
dia dapat membutuhkan waktu. Kalau kita katakan bahwa dia tidak membutuhkan waktu, itu yang dimaksudkan dengan waktu yang sifatnya absolut, atau dengan kata lain kekekalan. Kan seperti itu. Nah, di sini kembali lagi kepada soal kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan sebagai satu keadaan yang kita bisa pikirkan sebagai satu pribadi yang punya keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, disinilah kita tidak bisa membatasi Tuhan. Justru karena ruang dan waktu tidak dapat membatasi Tuhan, maka Tuhan dapat masuk ke dalam ruang dan waktu tanpa dapat dihalangi sedikit pun oleh ruang dan waktu itu. Nah, di sini saya pikir kalau kita sepakat mengenai ini, oke. Tetap kalau tidak sepakat, berarti menunjukkan perbedaan persepsi kita tentang kemahakuasaan Tuhan dan tentang ruang dan waktu. Jadi sekali lagi saya belum masuk ya kepada Yesus menjadi manusia, bagaimana, kenapa, segala macam itu. Di diskusi kita ini masih sebatas kemahakuasaan Tuhan dalam hubungan dengan ruang dan waktu. Ya, itu dari saya. Silakan, mungkin Bro Zuma atau teman yang tadi mau berpendapat, silakan. Iya, jadi gini Bang. Kita sudah sepakat itu, Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Sudah sepakat kita itu. Waktu itu adalah makhluk. Ruang itu adalah makhluk. Dimensi ruang, dimensi waktu itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang meliputi ruang, meliputi waktu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dengan unsur ciptaan. Waktu tidak bisa membatasi Tuhan. Ruang pun tidak bisa membatasi Tuhan. Ketika kemudian ada pribadi yang dibatasi ruang, dibatasi waktu, itu udah pasti otomatis bukan Tuhan. Kita sudah sepakat ini. Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ruang dan waktu tidak bisa membatasi Tuhan yang maha kuasa ini. Oleh karena itulah kemudian dia tidak perlu menunggu, dia tidak perlu menanti, dia tidak perlu kemudian menghitung hari, dia tidak perlu kemudian melakukan sesuatu yang kira-kira. Tidak bisa. Karena kenapa? Tuhan itu mengetahui aspek yang belum terjadi kepada makhluknya, yang sedang terjadi terhadap ciptaannya, dan yang akan terjadi terhadap apa yang diciptakan itu sudah diketahui olehnya. Sedangkan makhluk menunggu waktu. Sedangkan makhluk digiring zaman. Sedangkan makhluk diolah oleh masa. Sehingga makhluk ini bisa mengetahui segala apa yang ia ketahui. Sedangkan sudah seperti itu, makhluk ini digiring ruang dan waktu pun masih banyak hal-hal yang tidak dia ketahui. Kenapa? Karena dia makhluk. Tapi yang dikatakan Tuhan maha mengetahui, sehingga dia tidak butuh waktu kemudian untuk menunggu adanya instruksi pesan-pesan untuk mengetahui satu objek. Nah, itu Tuhan tidak sifat itu. Bahwasanya Tuhan harus menunggu beberapa saat lagi agar dia mengetahui apa yang akan terjadi. Oh, Tuhan tidak mensifati itu. Karena itulah kemudian mustahil dia menjadi bukan Tuhan yang maha kuasa. Demikian. Baik, terima kasih Bro. Ya, jadi saya pikir memang sampai di situ kita belum sepakat ya. Kita sepakat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tetapi perbedaan kita, yaitu Bro Zuma menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa masuk di dalam ruang dan waktu. Sementara bagi saya, Tuhan berdasarkan kehendaknya, kemahakuasaannya, maka dia dapat masuk ke dalam ruang dan waktu. Nah, di sini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan itu tidak berwaktu, dalam arti dia kekal dan melampaui ruang dan waktu, tetapi dia membutuhkan ruang dan waktu itu. Contoh, dia memilih satu lokus tertentu untuk memanggil ya,
mengutus katakanlah seorang nabi, lokus atau posisi terpusat itu di tempat tertentu, dan dia membutuhkan waktu ketika dia mengutus seorang utusannya untuk berbicara kepada umat manusia. Dan kita punya persepsi waktu, itu kita katakan bahwa seorang nabi membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Katakanlah Musa, sampai Musa sudah tidak ada saat ini, tetapi ajarannya itu kan masih berproses sampai saat ini. Itu menunjukkan bahwa secara logis, sekalipun Tuhan itu melampaui ruang dan waktu, tetapi dia membutuhkan ruang dan waktu untuk menyatakan kehendaknya, atau lebih eksplisit, untuk menyampaikan firman-Nya. Kan seperti itu. Jadi, kecuali kita katakan bahwa Tuhan tidak perlu untuk menyampaikan firman-Nya, atau kita katakan dia langsung berfirman dari tempat atau posisi dia itu berada, misalnya ya, hei manusia, kamu semuanya langsung baik. Atau dengan kata lain, dia menyetel sistem saraf mereka, lalu mereka hanya berpikir searah itu. Pekerjaannya tiap hari hanya menaati Tuhan, dan tidak ada kemungkinan yang lain bagi manusia itu. Nah itu. Jadi kembali lagi, memang kelihatannya kita berbeda pendapat tentang kemahakuasaan Tuhan dan dalam kaitan dengan ruang dan waktu. Tetapi bagi saya, tadi saya menunjukkan bahwa kelihatannya Tuhan membutuhkan ruang dan waktu. Oke, demikian dari saya. Silakan. Ya, baik. Jadi gini Bang, Tuhan dalam hakikatnya dia itu tidak butuh ruang dan waktu, karena dia bukan makhluk. Tetapi Tuhan menciptakan ruang dan waktu untuk menempatkan makhluknya, dan makhluk inilah yang butuh ruang dan waktu itu. Tapi kalau hakikat Tuhan, dia nggak butuh ruang waktu. Untuk apa? Pengetahuannya meliputi segala sesuatu, penglihatannya meliputi segala sesuatu, pendengarannya meliputi segala sesuatu. Jadi dia tidak butuh ruang dan waktu. Yang membutuhkan ruang dan waktu itu adalah makhluk, karena makhluk itu berproses. Tuhan tidak berproses. Tuhan itu tidak bertumbuh. Tuhan itu tidak berkembang. Yang berkembang itu makhluk, sehingga dia butuh ruang, sehingga dia butuh waktu. Tuhan menciptakan waktu bukan karena Tuhan butuh waktu. Tuhan menciptakan ruang bukan karena Tuhan butuh ruang. Tuhan menciptakan ciptaan bukan karena Tuhan butuh ciptaan. Tetapi Tuhan Maha berkehendak menciptakan ruang, menciptakan waktu untuk kemudian difungsikan untuk makhluknya yang lain. Itu dipahami dulu tuh. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan butuh ruang, untuk apa? Tuhan butuh waktu, untuk apa? Oh, untuk makhluknya. Yes, kalau untuk makhluknya iya, tapi kalau untuk hakikatnya tidak. Karena yang namanya Khalik, dia tidak membutuhkan ruang dan waktu. Dia bukan hidup, tapi Khalik itu maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Segala sesuatu yang hidup pasti merasakan mati. Tapi yang maha hidup sedetik pun tidak akan pernah bisa merasakan mati. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi Tuhan itu maha hidup, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha kuasa, sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Oh, dia maha kuasa, Bung. Oleh karena itulah kemudian dia membutuhkan waktu. Dia akan masuk ke dalam ruang waktu itu untuk menyatakan dirinya. Oh, no. Tidak begitu. Yang menyatakan tentang dirinya disebut utusannya. Maka semua utusannya akan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku bekerja bukan pekerjaanku. Aku berkata bukan perkataanku. Semua atas dia yang telah mengutus aku. Jadi logika ini harus dikembangkan supaya kemudian kita bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu.
yang disebut maha kuasa tidak perlu menjadi tidak maha kuasa untuk menyatakan dirinya. Tetapi yang namanya maha kuasa perlu menciptakan makhluknya untuk mengetahui keberadaannya yang maha kuasa itu. Demikian sementara, silakan. Baik, terima kasih bro. Ya, jadi secara logis ya, saya sulit membayangkan satu entitas yang disebut Tuhan menciptakan ya makhluknya. Ya kita katakan saja alam semesta ini yang diciptakannya. Sementara dia tidak membutuhkan makhluk itu ya. Kita tarik ya, karena pada akhirnya kan kita berbicara tentang antropologi teologis. Ya kalau kita sudah bicara bidang ini kan antropologi teologis. Saya membuat sesuatu karena saya membutuhkannya. Tentunya saya berkuasa atas apa atau buatan atau hasil karya saya itu. Tetapi adanya hasil karya itu, saya menciptakannya atau membuatnya. Jadi seperti itu karena saya menghendakinya. Ketika saya menghendakinya, maka saya membutuhkannya. Saya sulit membayangkan satu entitas tanpa eksistensi ciptaannya. Dan kalau kita berbicara tentang ciptaannya, itu menunjukkan bahwa dia menghendaki keterciptaan itu. Dan karena dia menghendaki, maka dia membutuhkannya. Saya tidak bisa ya, ketika kalau Tuhan itu tidak membutuhkan, katakanlah alam semesta itu, lingkungan di sekitar kita, maka konsekuensi moralnya adalah kita boleh membabat saja, habis begitu saja kan, seperti itu. Tetapi kelihatannya kita melakukan sesuatu, ada aturan-aturan, dan dalam kaitan dengan pemahaman tentang Tuhan, kita berpikir bahwa ini ciptaan Tuhan, ini dikehendakinya, kan seperti itu. Jadi dia pun membutuhkan makhluk yang diciptakannya. Tentunya kebutuhan Tuhan itu berbeda daripada makhluk membutuhkan makhluk. Dalam arti makhluk yang menciptakan sesuatu yang lain dari dirinya, itu kan berbeda dengan pemahaman kita tentang kebutuhan Tuhan akan makhluk itu. Yaitu dari saya, seperti itu bro. Silakan. Oke. Baik Bang. Ya, sangat menarik ketika saudara mengatakan mustahil Tuhan itu tidak butuh makhluk. Jadi logika ini Anda mencoba menarasikan Khalik dengan makhluk. Mustahil saya membuat sesuatu kalau saya tidak butuhkan sesuatu itu. Itu sifat makhluk. Sekali lagi, itu sifat makhluk. Di mana Tuhan di dalam dimensi kemahakuasaannya menciptakan makhluknya, di mana makhluk antara unsur satu dengan unsur yang lain, poin yang satu dengan poin yang lain, makhluk yang satu dengan makhluk yang lain memiliki ketergantungan satu sama lain. Itulah yang disebut dimensi makhluk. Dimensi makhluk, manusia menciptakan, membuat meja untuk ditempati simpan baju. Manusia membuat meja untuk menyimpan buku misalnya, membuat kemudian kursi untuk dibuatnya duduk, untuk tempat duduk, dibuatnya ini untuk kemudian ditempati baring. Itu makhluk. Makhluk itu saling ketergantungan, tidak berdiri sendiri. Beda dengan Khalik. Khalik tidak butuh makhluk. Jadi perangkat yang dicipta oleh Tuhan itu adalah perangkat-perangkat yang saling membutuhkan, saling ketergantungan antara satu sama lain. Itulah makhluk. Jadi kalau Anda mengatakan mustahil Tuhan tidak membutuhkan makhluk, segala sesuatu yang diciptakan itu disebabkan karena dia membutuhkan. Tidak sama sekali. Tuhan menciptakan ciptaannya hanya agar supaya dia diketahui bahwa dialah pencipta. Tapi Tuhan tidak membutuhkan kemudian makhluk ini, bahwa Tuhan itu harus membuat manusia agar manusia membuatkan baginya sesuatu. Enggak. Bayangkan,
kehidupan kita di dalam dunia ini, apa yang kita perbuat semuanya kembali ke kita, bukan kembali kepada Tuhan. Maksiat yang kita lakukan itu tidak mengurangi kekudusan Tuhan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak menambah kemudian kemuliaan Tuhan. Tetapi semua ganjaran itu dikembalikan kepada makhluk. Oleh karena itulah yang membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Seperti itu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, konsep dan logika batil ketika kita mensifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Nah, oleh karena kita sudah terbiasa. Wah, hilang lagi. Petu-petu sih, Deng. Aduh. Tuhan itu butuh. Kalau pencipta langit dan bumi menciptakan sesuatu bukan karena dia butuh, tetapi Tuhan hanya ingin membuat baginya senda gurau. Itu yang perlu saudara pahami. Tuhan hanya iseng-iseng aja menciptakan kita ini, hanya dengan mengatakan kun jadi, kun jadi, kun jadi. Kita masuk ke ranah dalil. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, Al-Quranul Karim surah Yasin mengatakan demikian. Jadi ketika Tuhan yang maha berkehendak ini mau iseng menciptakan orang tanpa ini, menciptakan manusia seperti itu, ya sesuka-sukanya dia mau berkehendak. Itulah yang disebut maha kuasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Tuhan tidak butuh apapun. Yang butuh adalah makhluk. Jadi dimensi makhluk tidak boleh disifatkan kepada Tuhan. Mustahil saya membuat sesuatu kalau saya tidak butuh sesuatu itu. Oh, itu makhluk itu. Itu tataran makhluk. Kalau Tuhan tidak disifati, tidak mensifati yang seperti itu. Silakan. Tuli petu-petu saya datang naik. Lanjut, Bang Felix. Iya, jaringan. Maklumlah. Lagi di gunung ya? Saya ini. Oh iya. Siap. Iya. Siap, Bang Felix, lanjut. Rondang waktu. Monitor. Monitor, Bang Felix. Halo? Ya, silakan. Ah, mantap iya. suaranya nih. Kuat suaranya. Lanjut. Oke. Iya. Jadi kalau kita tidak punya parameter logis untuk berbicara tentang Tuhan, maka memang kita akan sulit secara logis untuk berbicara mengenai Dia. Sementara pada saat ini kita menggunakan parameter-parameter manusiawi kita untuk mengungkapkan pemahaman kita tentang Tuhan. Kan seperti itu. Kembali lagi, apakah Tuhan membutuhkan makhluknya? Sekali lagi, kita berbicara ini kan ya pada ranah apa ya? Ada itu kan, ontologi daripada yang maha kuasa itu. Kehendaknya untuk menciptakan sesuatu, itu berarti bahwa dia membutuhkan sesuatu itu. Kalau dia tidak membutuhkan, maka sesuatu itu tidak akan jadi. Karena dia tidak akan berfirman, jadilah, maka jadilah, ya, maka terjadi. Misalnya ya, yehi wa yehi, kan seperti itu. Jadilah, maka terjadi, kan seperti itu. Untuk apa dia membuat sesuatu kalau dia tidak membutuhkan? Kebutuhan itu yang muncul dari dalam hatinya atau dalam rasanya itu yang memungkinkan dia untuk merealisasikan kehendaknya itu dalam wujud yang kita sebut sebagai ciptaan. Saya tidak bisa membayangkan bahwa umat manusia ini harus jatuh ke dalam nihilisme akibat daripada dia berpemahaman bahwa Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Dan pertanyaannya juga pada dimensi moral ya. Kalau Tuhan ini hanya iseng-iseng saja, tadi dikatakan iseng-iseng, hanya untuk menyenangkan dirinya, atau mungkin bukan untuk menyenangkan dirinya, dapat saja kita katakan bahwa suatu kebetulan. Ya, ateisme kan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ateisme tidak mau melihat hubungan yang begitu baik dan mendalam antara
yang khalik dan makhluknya. Bagaimanapun juga akan dikatakan berarti kalau kita katakan begini ya, menggunakan katakanlah narasi teologis keagamaan untuk atau terkait dengan konservasi ya, lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup itu tidak bermakna sama sekali di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan, di dalam hati Tuhan. Artinya bahwa dia bukan yang dikehendaki. Keterciptaannya itu tidak dikehendaki, melainkan dibuat hanya begitu saja. Maka tidak ada nilai ya yang hakiki daripada eksistensi segala sesuatu yang ada ini. Kan percuma. Kita berbicara tentang Tuhan bukan hanya menyangkut eksistensi atau adanya dia, tetapi juga dimensi moral. Nah, di sini sangat logis untuk kita menggunakan parameter manusia agar dapat bernalar mengenai Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan parameter manusia, maka berhentilah diskusi ini. Sebab dari tadi kita berbicara ini kita menggunakan parameter. Hanya bedanya prosuma tidak menghendaki agar Tuhan dipahami seperti itu. Sementara saya berbeda. Oke, silakan, saudara. Iya, jadi saya belum mendapatkan poin ya dari saudara saya ini terkait Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tuhan Maha Kuasa. Apakah dia kemudian bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Mustahil Tuhan tidak menjadi Maha Kuasa. Dengan kata lain, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menjadi makhluk. Kan itu poinnya di sana. Oh, Tuhan bisa saja menjadi makhluk. Ini nggak bisa, nggak bisa. Tuhan yang Maha Kuasa itu meliputi dirinya agar Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu meliputi hakikat dirinya, sehingga hakikatnya ini tidak pernah menjadi tidak Maha Kuasa. Poinnya di situ. Sementara yang saudara jabarkan, ya mohon maaf saya tidak dapat poin apa yang ingin Anda uraikan ini apa gitu. Anda mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk. Ini Tuhan membutuhkan makhluk. Bagaimana ceritanya tuh? Tuhan membutuhkan makhluk. Kalau Bang Juma, Iya, silakan. Ini saya kembali sedikit, saya dari tadi kan ini saya Suaranya ini enggak jelas, Bang. Suaranya dikuatkan dulu, Pak. Suaranya dikuatkan dulu. Ya. Iya, beli headset dulu mungkin, Bang, atau apa gitu. Jelas, Bang. Bang, jelas suaranya. Agak naik pohon, coba sedikit, agak tinggian dikit gitu, coba. Sutet. Coba ganti HP dulu, Bang. Ganti HP. Jangan, kasihan. Ayo Bang Juan, ayo buktikan. Jangan Mino. Ayo. ini sudah kedengaran ya. Ya. Coba. Iya. Ini dari tadi pembahasannya masalah ketuhanan ya, Maha Kuasa ya. Ruandang waktu, Mas. Ruandang waktu. Iya. Ya. Ini dari tadi berdebat nggak ada selesainya gitu ya. Bang Juma pun berdebat, dia membuat sebuah jawaban melalui versinya. Sedangkan Bang Felix pun membuat versinya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bahas itu berdebat terus nggak akan selesai jika kita pakai versi masing-masing. Gitu. Oh, Bang Nyinyi anggota ya. Halo, Cek. Nah, iya. Jadi ini saya mau tambahkan sedikit ya, soalnya ini juga mau ada kesibukan nanti ya, gitu ya. Tapi terserah nanti Bang Juma percaya mau terima mau enggak, yaitu hak Bang Juma gitu. Nah, dalam kami umat Kristen, pada mulanya bentar ya. Allah itu adalah pada mulanya Allah itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu sudah menjadi manusia. Mata nih. Halo Cek. Ya firman. Ya, biar saya ulang ya. Allah Firman itu bersama dengan Allah.
bukan manusia, Ya, Mas. betul, Bang Rasid. Pada mulanya, ini menurut bagi kami Kristen ya Bang ya. Tapi kami nggak tahu bagi kalian saudara kita Lanjut. Muslim gitu. Iya, ya, betul. Bagi kami Kristen, pada mulanya Allah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan manusia. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, Udah Bang, biarin pada Bang. Lanjut. ya sudah ya. Jadi pada mulanya itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada manusia yang lain. Sudah. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, melanggar perintah dari Allah itu sendiri. Dari situlah manusia rusak. Nah, semakin waktu ini berjalan, manusia semakin berkembang. Banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Banyak manusia yang tidak punya agama. Nah, dan saat itu kita kembali ke firman itu menjadi firman itu bersama-sama dengan manusia. Nah, Allah sanggup membuat semuanya, Bang. Allah sanggup membuat semuanya. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberi. Nah, saat itu Dia firman itu bersama-sama dengan manusia dengan cara merendahkan hati. Yaitu Dia menjadi Yesus. Terus Bang? Halo. Iya, firman menjadi manusia atau apa? Firman bersama-sama dengan manusia. Iya. Terus Firman bersama-sama dengan manusia dan firman udah bukan Allah ya? Sudah kan Allah itu enggak, pada mulanya kan Allah itu firman kekal. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Tidak ada kata manusia, Bang. Bang, Allahu Akbar. ini bagi kami umat Kristen loh, Bang. Bukan bagi ada, Bang. Bagi itu Alkitab, Bang. Abang mengganti Alkitab Abang. Allahu Akbar. Mohon maaf Bang, semuanya. itu udah kelar belum dia Bang Juan, Bang Rasid? Bang Juan udah kelar. Udah. Kalau udah langsung ke Bang Juma dulu. Lanjut. Dol Grunda, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi gini, saudara. Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Kalau kemudian Tuhan yang maha kuasa ini menjadi makhluk atau menciptakan dirinya atau membuat dirinya menjadi makhluk, itu artinya Tuhan kemudian bukan menciptakan dirinya atau Tuhan tidak sedang membuat dirinya, tetapi Tuhan sedang menciptakan makhluknya. Itu dulu. Makanya saya katakan segala sesuatu di luar daripada Tuhan yang maha kuasa itu bukan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu kemudian tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga dengan demikian, kalau logika paradoks yang Anda susun, ya, saudara Felix khususnya, itu sama halnya ketika Tuhan menciptakan sebuah batu yang besar, saking besarnya batu itu, kemudian Tuhan tidak mampu mengangkatnya. Itu berarti konsep ini adalah konsep batil, konsep yang zalim, tidak disifati kemahakuasaan. Sama seperti ketika Tuhan kemudian membuat dirinya menjadi manusia, itu sama halnya Dia membuat dirinya untuk kemudian tidak maha mengetahui, tidak maha kuasa, tidak maha berkehendak. Apakah mungkin Tuhan bisa seperti itu? Menjadikan dirinya menjadi tidak maha tahu, menjadikan dirinya untuk tidak maha kuasa. Tuhan menjadikan dirinya untuk tidak maha berkehendak. Apa mungkin seperti itu? Itu ibarat kata Tuhan menciptakan batu, membuat dirinya menjadi batu, kemudian batu itu tidak bisa Dia angkat sendiri. Apakah itu disifati oleh Tuhan? Tidak bisa. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, bahwa apa yang Anda narasikan tentang ini itu tertolak oleh akal sehat. Ya, saya kira seperti itu untuk sementara. Silakan teman-teman Muslim untuk menggantikan saya. Saya kebetulan ada tamu ini. Silakan Anda lanjutkan, teman-teman. Pada intinya, kemahakuasaan Tuhan itu
tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kemahakuasaan Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak maha kuasa. Sedetik pun, apalagi sampai bertahun-tahun. Saya kira begitu untuk sementara. Insya Allah saya akan gabung kembali setelah saya menyelesaikan tugas saya. Silakan teman-teman, silakan. Ya, mungkin sebelum teman-teman Bentar, lain kita saya sapa perlu. dulu abang aku nih. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dew. Oke, lanjut Bang Rosid. Oke. Ya, Saya silakan tanggapi Bang dulu Felix. ya. Ya, Saya silakan. tanggapi dulu. Ya. Jadi gini, itu yang saya katakan kita berbeda ya dalam Iya. penelaran tentang kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi kalau menurut prosuma kan tidak mungkin dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jelas kita semua paham bahwa Tuhan itu tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu, dan karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia melampaui ruang dan waktu. Karena dia melampaui ruang dan waktu, maka dia dapat masuk di dalam ruang dan waktu. Lalu posisi tadi, tetap kalau bagi saya, posisi logis saya adalah bahwa Tuhan tetap membutuhkan makhluknya. Ya, karena kita dari tadi kan berbicara tentang sebab musabab, atau kita spesifik ontologi mengapa sampai ada makhluk itu kan. Adanya makhluk itu sudah tentu bahwa ada semacam pemikiran awal ya. Tuhan memikirkan itu lalu dia menciptakannya. Tentunya ini kehendaknya, dan karena kehendaknya ya, kehendak itu kan kemauannya, dan berarti bahwa dia tetap membutuhkan makhluk. Tadi saya pikir sudah cukup saya berbicara tentang aspek moral daripada keterciptaan makhluk itu. Kan ini ke dalam kedalaman ya dari hati daripada Tuhan itu sendiri. Ya, seperti itu. Silakan Bang Juan, mau ditanggapi lagi Bang Juan? Ya, kalau Bro Suma sudah tidak ini ya silakan, mungkin teman-teman yang lain mau berdiskusi dengan Bro Juan, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Wanabi, ini handsetnya belum dipasang tadi. Iya. Tadi menarik sekali yang tadi Pak Peli katakan, kalau Tuhan itu butuh yang namanya makhluk. Saya bingung gitu kan, bingung akal sehat saya benar-benar nggak nerima ini. Nah, pertanyaan saya begini Pak, ketika Bapak mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk, apa yang Tuhan butuhkan Pak? Silakan. Wah, jadi ini Bro Suma sudah lagi ini ya. Bang Ferry sama Ya, Bang mungkin- Juan boleh nanggapi gitu. Mungkin Bro Juan mau menjawab dulu, silakan. Silakan ini Pak Mahadewa. Iya. Bro Juan atau Bro Ardiansa kalau mau jawab silakan. Saya makan nasi goreng sebentar ya, Bro. Ya, jadi mulu. Ketika Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Tuhan menjadi sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah itu bisa disebut, masih bisa disebut Tuhan? Iya. Halo Pak Juan, silakan. Nah, silakan Pak Juan. Ya. Itu Bro Mahadewa yang tanyakan itu. Terus disambung lagi. Silakan Bro Juan. Bisa jawab pertanyaannya? Gini Pak, headsetnya dulu yang dikondisikan biar semuanya terkondisi, agar kondisi ini bisa membaik kondisinya. Mungkin itu Pak speaker dari
speaker dari itunya Pak, bolongnya kurang Pak. Coba dibolongin lagi Pak 2 biji aja Pak. Enggak. Pakai jarum. Itu Bapak. Oke, halo. Jadi gini Pak, Bapak kan tadi mengatakan bahwasanya ruang dan waktu dan ruang dan waktu. Tapi yang kita terima yang kenyataan yang ada adalah Tuhan melakukan sesuatu hal yang membatasi dirinya oleh ruang dan waktu. Yang tadinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi melakukan sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu. Enggak, tadi Bang Dewa sempat bertanya kalau nggak salah, kenapa Tuhan membutuhkan makhluk hidup lah? Nah, udah itu juga ya, nggak apa-apa. Itu juga pertanyaan juga. Iya. Nah, kalau bagi kami jelas ada Tuhan mau juga membutuhkan makhluk hidup. Kenapa? Yang pertama, ya, yang pertama untuk menjaga bumi, ya. Kedua untuk memuji dan memuliakan namanya. Gitu, makanya dia butuh makhluk hidup. Gitu. La haula wala quwata. Iya, Ya, astagfirullah. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, lanjut Bang. ya itu aja sih jawabannya. Jadi Tuhan membutuhkan manusia untuk menjaga kelestarian muka bumi gitu ya? Dan memuji dan memuliakan namanya gitu. Memuji dan Baik. memuliakan namanya. Silahkan lanjut, Bandewa. Baik. Artinya Tuhan tidak sanggup menjaganya ya tanpa makhluk. Harus ada makhluk baru. Betul tidak? Bukan tidak sanggup Bang, dia bukan tidak sanggup. Tapi kan dia menciptakan manusia ini kan ada tujuannya juga Bang. apa itu? Mungkin kan dia menciptakan manusia di bumi ini tanpa suatu tujuan dan alasan. Kalau di dalam Islam jelas ada tujuannya. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam 1 kali 24 jam kami itu setiap hari beribadah kepada Allah. Itulah tujuan Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk, apa yang Tuhan butuhkan kepada makhluk? Ternyata manusia itu harus merawat bumi ini. Itu artinya Tuhan tidak sanggup untuk merawat bumi. Betul tidak? Dan terbukti ya bahwa Tuhannya umat Kristen memang itu diurus sama bumi. Beda hanya dengan Tuhan kami. Tuhan kami adalah yang mengurus seluruh alam semesta. Apa buktinya? Kalau misalkan Tuhannya umat Kristen itu diurus sama bumi, buktinya dia makan ikan goreng. Artinya diurus sama bumi itu. Betul tidak? Bukan Kalau kami Tuhan nggak butuh itu ikan goreng, nggak ada. Maksudnya gini Bang, konsepnya ini mengurus bumi itu bukan kayak yang abang bilang tadi. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Cek. Halo. Halo cek. Saya nggak kedengeran suaranya ini. Bang Juan tuh sinyalnya itu Bang Juan sinyalnya. Bang Juan Enggak, keluar rumah bukan sinyal. cari daerah yang tertinggi. Ke puncak sana Bang, puncak. Sinyalnya. Bang Juan lagi di mana sih? Enggak, kayaknya headsetnya. Headsetnya Bang, headsetnya. Oh, saya pakai headset kok enggak. Mungkin lepas headset saja, lepas Bro Juan. 17 ini beli yang agak mahalan dikit Bang, kayak saya nih Bang, saya 15.000. Abang kali aja bisa beli yang 17.000 Bang, yang lebih mahalan dikit. Aku headset 7.500 Bang Rasid. Bro Juan, nggak usah pakai headset, tidak usah pakai headset, dilepas saja. Iya, coba handphonenya dilepas Bang, handphonenya dilepas dari headsetnya aja dipakai coba. Kebalik ya. HP-nya aja yang dipakai kok. Allahu Akbar. Gimana ya Bang? Selamat malam Bang Felson. Sama juga suaranya, la ilaha illallah. Bang Felson. Kayak Bang Felix aja ketawa. Ya Bang Felson. Harus pakai kuasa untuk mengubah itu sistem. Iya. Kuasa Roh Kudus. Astagfirullah. Halo cek. Iya cek Pak Felson, monitor Pak Felson.
Kedengaran ya, kedengaran ya. Oke, itu lebih baik. Iya, itu lebih baik Bang, lebih baik sedikit Bang. Silakan sikat Bang. Lanjut. Hahaha. Jadi Susah itu. maksud itu tadi Mm-mm. Tuhan itu butuh makhluk juga ya untuk menyembah dan memuliakan namanya gitu. Dan khususnya untuk memberitakan Injil firman-Nya gitu. Hmm. Itu makanya Tuhan butuh makhluk hidup. Udah nggak ada suaranya Bang Rosid itu, Bang Nelson coba. Bang Nelson, tes. Bang Felson, Bang Juan istirahat dulu. Bang Juan mungkin HP-nya panas. Dikompres dulu. Bang Felson monitor. Iya. Ya. Iya, Bang.